Saat ini saya sudah berada di gedung Bank Indonesia dan kita akan bahas lebih dalam bagaimana strategi Bank Indonesia menjaga kedaulatan rupiah hingga ke seluruh pelosok negeri. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Marlison Hakim. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Safira. Ya, baik, Pak Marlison, nih kita sudah melihat Museum Bank Indonesia, kita sudah juga melihat sejarah-sejarah dari rupiah. Sekarang kita mau tahu nih Pak, sejauh ini strategi Bank Indonesia menjaga kedaulatan rupiah untuk ke seluruh pelosok negeri seperti apa sih? Ya. Makasih Mbak Safira, tadi menarik sudah ke museum. Ini menunjukkan bahwa rupiah itu merupakan salah satu simbol negara dan itu tercantum di dalam Undang-Undang Mata Uang yang menegaskan bahwa rupiah merupakan identitas dan alat pemersatu bangsa. Nah, dalam hal tersebut Bank Indonesia yang dari undang-undang diamanatkan untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat. Oleh karena itu Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat menyediakan uang dalam jumlah yang cukup dengan nominal yang sesuai dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah NKRI. Itu merupakan kewajiban dan visi Bank Indonesia dalam pengedaran uang. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana menjaga kedaulatan negeri ini dengan rupiah? Tentu yang pertama adalah kami Bank Indonesia harus memastikan ketersediaan uang tersebut tersedia secara merata di seluruh wilayah NKRI. Nah, ketersediaan tersebut tentunya berkaitan dengan bagaimana kita mendistribusikan uang di seluruh wilayah NKRI tadi. Nah, untuk memenuhi distribusi ini tentunya kita menggunakan berbagai kebijakan. Kebijakan kita adalah bagaimana kita mampu mendistribusikan uang secara cepat, aman, dan tentunya nyaman. Pak, ada kendala nggak sih pada saat pendistribusian rupiah ke pelosok negeri ini? Ya, kita menghadapi 3 tantangan dalam distribusi uang di wilayah NKRI ini. Pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang ribuan pulau, dan di mana 70% merupakan daerah perairan. Dan kemudian aksesibilitas transportasi juga sulit kita lakukan. Tidak semua daerah-daerah itu mampu kita akses jangkau secara transportasi darat maupun udara. Masih banyak daerah-daerah yang sulit kita tembus, yang kita sebut dengan daerah blank spot atau daerah-daerah 3T tadi, terdepan, terluar, dan terpencil. Nah, untuk untuk daerah tersebut kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk mampu mengakses ke daerah-daerah tadi. Itu kita punya pengalaman kan waktu itu di mana 2 pulau kita lepas, Sipadan dan Ligatan. Karena apa? Uang rupiah kita tidak digunakan, tapi mata uang asing digunakan. Nah, kita tidak ingin sejarah itu terulang. Tadi yang kedua, Mbak, kesulitan kedua adalah masyarakat Indonesia tingkat pendidikan yang beragam, sehingga mempengaruhi perlakuan cara masyarakat memperlakukan uang rupiah tadi. Yang dimana tingkat perlakuan tadi itu menyebabkan tingkat kerusuhan makin cepat. Nah, inilah kita jawab dengan edukasi. Terakhir adalah masih adanya potensi penggunaan uang selain rupiah di beberapa daerah. Iya, kita banyak dengar di media tuh Pak. Ya, itu yang harus kita jaga. Itu bagaimana sikap BI itu menanggapi hal itu? Pertama adalah Mbak, secara undang-undang mengatakan dalam Undang-Undang 7 tahun 2011 mata uang yang mengatakan bahwa semua transaksi dalam rangka pembayaran di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Siapapun dia, baik warga negara Indonesia walaupun negara asing. Nah, disinilah Bank Indonesia memperlakukan ketentuan ini dimanapun. Sehingga di setiap daerah termasuk daerah perbatasan kita harus memastikan bahwa yang digunakan adalah rupiah. Kalau tidak rupiah berarti dia melanggar ketentuan undang-undang dan bisa dikenakan pidana. Tetapi tadi tidak hanya sekedar sanksi, tapi bagaimana mereka itu bisa menggunakan uang rupiah. Tadi pasokannya harus cukup. Kalau pasokan berkaitan dengan distribusi, ya. Kedua, bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Walaupun ada yang namanya daerah perbatasan banyak uang negara lain, dia tetap menggunakan rupiah, ya kan? Sebagai contoh, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini itu sangat dekat sekali, di mana ada suatu pasar yang transaksinya itu bisa menggunakan uang Papua Nugini. Nah, masyarakat kita edukasi sehingga mereka harus menggunakan yang namanya rupiah. Bahwa ada masyarakat Papua Nugini datang ke situ mau belanja, dia harus tukar rupiah dulu, baru dia belanja. Nah, itulah kita lakukan kebijakan seperti itu. Oleh karena itu semua warga negara asing yang ke Indonesia, apakah di perbatasan, daerah wisata, semua dalam transaksi harus menggunakan rupiah. Baik. Pak, kalau tadi kan ada penggunaan uang asing. Sekarang kalau untuk pantauan Bank Indonesia sendiri terhadap uang palsu ini, berapa banyak sih jumlah peredaran uang palsu, Pak Marlison?
Bisa dikatakan di semua negara pasti ada uang palsu, karena masyarakat selalu berusaha untuk itu. Tapi yang penting seberapa besar jumlah dan persentasenya terhadap uang yang dicetak itu. Nah, Bank Indonesia terus di Indonesia pun pemuasan uang tuh ada gitu loh. Tapi yang penting adalah trennya semakin menurun. Ya, kita mengukur jumlah uang palsu itu dari ini, Mbak. Dari dalam 1 juta uang yang diedarkan, berapa sih jumlah uang palsunya? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang kita indikator tingkat uang palsu. Pada tahun 2018, 2019 itu dalam 1 juta uang yang diedarkan terdapat 9 lembar uang palsu. Kemudian menurun tahun 2020 dalam 1 juta lembar itu ada 5 lembar, makin menurun kan? 2021 kemarin udah turun lagi 4 lembar di antara 1 juta tadi. Di 2022 selama sampai dengan bulan April ini data kami rasionya terdapat 2 lembar uang palsu dari 1 juta uang yang diedarkan. Jadi secara rasio uang palsu di Indonesia itu semakin jauh menurun. Kenapa? Gitu kan? Apa nih strategi dan sinergi Bank Indonesia untuk mencegah? Pertama adalah kenapa tren uang palsu semakin menurun? Pertama adalah pemahaman dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap uang rupiah sudah semakin tinggi. Pemahaman tentang keaslian uang rupiah sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat sudah banyak memahami tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah, itu penting. Kedua adalah yang paling penting lagi edukasi yang kita lakukan harus dilakukan terus-menerus dari berbagai level. Ya. Ketiga adalah penegakan hukum yang baik terhadap masyarakat yang berupaya memalsukan uang. Yang keempat yang lebih penting, semakin terdigitalisasinya dalam transaksi pembayaran. Makanya Bank Indonesia mendorong dengan dengan non tunai. Ya. Karena dengan non tunai artinya apa? Tingkat pemalsuan sulit dong. Kan kira-kira seperti itu. Terbukti pada waktu era pandemi kemarin, bagaimana kebijakan Bank Indonesia mendorong non tunai dengan kris ya dan dengan cashless itu meningkat, itu berpengaruh kepada pemalsuan uang semakin menurun, kira-kira begitu. Makanya Bank Indonesia mendorong, yuk kita bertransaksi menggunakan non tunai, itu akan semakin lebih baik lagi. Baik Pak, boleh diupdate sedikit nih ya, kan kita mengingat sekarang lagi ada di momentum Lebaran gitu ya, puasa dan Lebaran gitu ya. Biasanya di mana uang ini mengalir ke daerah-daerah ini, apakah seberapa besar sih perkiraan aliran uang ke daerah ini? Apakah sama sebelum pandemi gitu? Kalau bisa boleh diupdate sedikit. Ya, pertama adalah periode Ramadan Idul Fitri ini merupakan periode di mana pengeluaran uang itu dalam 1 tahun yang tertinggi. Dalam 1 tahun hampir 35% uang diedarkan itu di posisi Ramadan Idul Fitri. Yaitu periode, kemudian posisi kedua pada waktu Natal tahun baru gitu. Tapi Idul Fitri ini paling tinggi, hampir 35%. Kenapa? Memang selama Ramadan Idul Fitri kan transaksi ekonomi meningkat, otomatis pengedaran uang juga meningkat. Setelah 2 tahun kita pandemi agak sedikit menurun. Nah, tahun ini dengan dibukanya kebijakan, pertama karena kondisi kesehatan semakin meningkat dengan vaksinnya, kedua mobilisasi masyarakat sudah diizinkan, apalagi dengan boleh mudik segala macam. Nah, tentunya ini pergerakan masyarakat semakin tinggi dan juga berbagai yang namanya bantuan kebijakan pemerintah di bidang tunai juga cukup besar, sehingga pada tahun ini kami Bank Indonesia itu menyediakan uang kartal untuk kebutuhan Ramadan Idul Fitri sebesar 202,3 triliun rupiah. 202,3 triliun itu meningkat hampir 32,4% dibandingkan tahun lalu. Tajam kan tingkatnya, meningkat tinggi sekali. Kenapa? Tadi sudah mulai dibuka, aktivitas ekonomi semakin meningkat, ya kan, mobilisasi masyarakat sudah mulai bergerak, boleh mudik, apalagi diberikan oleh masyarakat 80 juta orang akan mudik, dan tentunya semua ingin pulang membawa sesuatu. Setelah 2 tahun mereka tidak ketemu, paling tidak mereka membawa uang yang baru, ya, membawa bekal untuk disampaikan kepada masyarakat, kepada keluarga-keluarganya. Nah, itu yang yang kita siapkan. Baik, Pak Marlison Hakim, terima kasih atas waktu Anda di program Central Banking spesial Lebaran kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Mbak Safira. Ya, usai jeda kami akan kembali dengan pengembangan mata uang di era digital, khususnya soal rencana Bank Sentral mengembangkan rupiah digital. Tetaplah bersama kami.